Talim kita. Talim kita hari ini kita lanjutkan tangga rohani keempat Tanbih al-Masyi al-Ahlak bab al-Itsar, artinya mengkhususkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan katsira. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwun thayyibul afwa wa'fu anna manna ya karim. Langsung saja. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi wasallam. Iwan jamaah yang andung taklimi, baik yang hadir maupun yang tidak hadir ataupun yang di luar sana yang mengikuti, rahimakumullah. Hari ini kita pahami lagi kitab Manazil, tentunya perkara-perkara perjalanan ruhani, ya, yaitu al-itsar, artinya mengkhususkan. Syukur alhamdulillah kita sudah mencoba berwasilah, bertawasul terhadap seluruh pengarang-pengarangnya, ya. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Al-itsar artinya mengkhususkan, merupakan tangga ruhani ke-6. Intinya, artinya aja langsung aja, ya. Memprioritaskan orang lain daripada diri sendiri, itu al-itsar. Ini jarang dibahas, ya, dalam syariat, padahal banyak sekali ayat-ayat ini di Al-Quran. Termasuk makom derajat perjalanan ruhani menuju ridha Allah. Seperti yang dilakukan oleh kaum Ansor terhadap kaum Muhajirin, ya. Itsar lawan kata dari asyur. Asyur itu kikir, ya. Kalau mutsir artinya juaranya para dermawan. Itu mutsir, juara para dermawan. Berat nih, ya. Setidaknya kita nggak boleh bakhil. Jadi itsar mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadi. Jadi betapa sebenarnya sempurna dinul Islam ini, ya, lengkap kafah. Semua perkara dijelaskan di dalamnya, dari hal yang kayaknya sepele, ya, dijelaskan. Nah, itu agama kita. Bersyukur kita masih Islam, beriman, ya, dan masih dirahmati Allah, ya. Jadi dengan mendahulukan kepentingan orang lain, kita diajari agar tidak egois, bahasa mudanya gitu, ya. Nah, egois itu kan susah, Pak. Islam ngajarinnya untuk menguranginya. Dahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan kita. Itu hikmahnya. Dan menjadi orang yang pemurah, bukan murahan, ya. Ini contohnya seperti karakter tabiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama mendidik istri-istrinya untuk mendahulukan orang lain, memberikan makanan kepada orang lain meskipun terkadang makanan tersebut tidak ada. Begitu pula saat Rasulullah SAW meminta para sahabat untuk bersedekah. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, suatu hari Rasulullah memerintahkan kepada kami untuk bersedekah, dan saat itu saya melihat harta saya pun bergumam, hari ini saya akan mengalahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Saya akan bersedekahkan seluruh hartaku, ya, kata Umar. Maka Rasulullah SAW bersabda, apa yang kau sisakan untuk keluargamu, wahai Umar? Ya.
Jadi bersedekah yang nggak habis-habis dan disediain dulu untuk keluarga ya, gitu ya. Umar menjawab, separuhnya lagi. Setelah itu datang Abu Bakar membawa semua hartanya. Maka Rasulullah SAW bertanya, lalu apa yang kau sisakan untuk keluargamu, wahai Abu Bakar? Maka Abu Bakar menjawab, saya tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Itu jawabannya. Keren mana Pak? Keren mana? Hadis riwayat Abu Daud At-Tirmidzi dengan sanad hasan nomor 6021. Jadi kalau zaman sekarang dibawa sedekah kita, sumbangin semuanya. Mobil kita 3 sumbangin semuanya ke masjid, ya. Kalau ada yang nanya untuk apa katanya? Mana yang tinggalkan terus kamu? Allah dan Rasulnya, berani Pak? Berani nggak? Nah, berat ya. Itu maqamat Abu Bakar. Itsar. Tinggi banget itsar, betul kan? Nggak terjangkau oleh orang sekarang. Jadi faktornya itikad, keyakinan kepada Allah tinggi banget. Subhanallah. Indah perilaku untuk mendahulukan orang lain sebenarnya. Tapi kita harus ukur juga kemampuan kita. Terutama dalam maqamat ya. Kalau maqamat kita masih memble di bawah, jangan seperti maqamat langsung tadi kan. Itu bukti itsar itu tinggi. Setuju ya? Ada derajatnya. Seharusnya setidaknya kita meniru untuk motivasi kita bisa dapat mencontoh suri teladan tersebut ya. Akan tetapi bagaimana jika itsar dilakukan dalam ibadah? Ayo, ada itsar ibadah. Boleh nggak nih? Banyak nggak bolehnya. Kalau ibadah banyak nggak bolehnya. Ini sering terjadi gini, misal ya. Ketika akan menaikkan sholat berjamaah di masjid, si fulan datang lebih awal, umpama, dan mendapat saf pertama, ya. Tetapi waktu berselang ada si Abdullah yang datang dan tidak menjumpai saf pertama, ya. Kemudian si fulan mempersilahkan karena merasa itsar itu kepada Abdullah untuk menempati posisinya, boleh nggak? Nggak boleh. Nah, hati-hati. Itu enggak boleh, ada sagannya. Ambo lama komat isar, hanya silakan di belakang kah? Muka enggak boleh. Itu enggak boleh. Hati-hati, isar harus taruh tempatnya. Justru itu dibenci Allah. Bukan berdosa ya, dibenci Allah, sama dengan cerai. Jadi jelas hanya karena si Abdullah adalah atasannya, apalagi ya hanya karena gurunya, sama gurunya juga boleh. Misalnya ada guru nih disegani, kita udah di saf depan, nggak boleh. Ada hadisnya, ya. Nah, ini salah satu contoh itsar dalam ibadah. Cara menyikapinya melarang, bilang aja tidak boleh, jangan. Ada kaidah yang syar'i itu jelas mengenai hal tadi, mendahulukan orang lain dalam masalah ibadah dibenci Allah. Ini hadisnya syar'i. Ya, dibenci Allah. Kecuali urusan dunia untuk rakyat lain itu sangat mulia. Nah, di sini pemahaman yang harus kita dudukan. Ya. Namun dalam masalah lainnya bukan dibenci Allah, tapi dimuliakan Allah. Itu hadis ya. Jadi ini jarang dijabarkan di oleh ulama-ulama umum. Padahal ini perlu, betul kan? Kita sering salah letakkan. Bahkan ketika karena nggak ada paham ilmu, ya. Jadi dalam kaidah tersebut kita temui al-itsyaru. Jadi kalau ditanya apa sih al-itsyaru? Yang sering kita sebut itsar adalah sikap mendahului kepentingan orang lain daripada diri sendiri. Jadi ada 2 itsar. Dalam ajaran Islam ada 2 itsar. Satu, itsar dalam perkara duniawi. Kedua, tadi yang disebut itsar dalam perkara ibadah. Dalam perkara duniawi, misalnya
Ketika kita meminjamkan motor kepada orang lain atau mobil harus segera dibawa ke rumah sakit, berarti ada kepentingan. Walaupun kita ada kepentingan meledak, kasihkan. Sangat mulia dan pahalanya tinggi itu. Nah, inilah contoh sederhana ihsar dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, itu dalam perkara duniawi sangat dianjurkan ya. Karena kita ada kepentingan, orang lain ada kepentingan sifatnya sakit, itu kita nggak peduli orang lain, termasuk dosa. Istidlal dalilnya dong. Akan main istidlal dalilnya. Quran surat Al-Hasyr ayat 9, tolong dibaca. Itu dasarnya. Ini jelas. Al-Hasyr ayat 9. Kalau dia musuh kita dong, malah itu lebih baik. Ya, itu malah dia lebih baik. Jadi penting ini kita pahami. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Wajina tabawa. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, yakni Ansar, sebelum kedatangan mereka Muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka orang-orang Muhajirin, dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Begini, itu sering salah praktek juga di Islam. Kita kadang-kadang membantu orang lain, ya. Itu jangan dilihat pertama tetangga kita, orang lain jangan. Ya. Sudah itu kedua, lebih tinggi kalau dia itu pernah menjalani kita. Sudah itu tidak menerima upah. Insya tidak boleh menerima upah walaupun itu hanya mengganti bensin. Insya Allah berkah kebenaran kita. Ini penting walaupun poinnya sedikit ya. Takut salah amalan. Ya, apapun juga. Jadi satpam untuk rumah kita, kendaraan kita kayak gitu.
bukan itu satpam gitu. Ya, insya Allah dia nggak bakal peot ketabrak orang gitu. Peot kadang-kadang lalai, lupa gitu. Ya, pokoknya nggak usah khawatir. Islam itu luar biasa ajarannya. Dalam perkara ibadah dibenci Allah itu aja. Baik itu puasa, sedekah, ya. Pokoknya ibadah-ibadah ritual namanya. Sholat, jangan diincar. Itu dibenci Allah sama dengan cerai. Ya. Cerai kan boleh. Ya kita sebenarnya sama guru di hadis pertama dan guru kita di belakang. Nah, lalu kita akan segan kita persilakan di depan. Itu dibenci Allah, walaupun itu guru kita. Jadi di sini pentingnya kita memahami ilmu ulama. Nah, kita sudah sebut tadi ihsan secara bahasa maknanya mengkhususkan, ya mendahulukan, bisa kan? Mengkhususkan atau mendahulukan. Nah, jadi ini puncak persaudaraan itu. Orang-orang sufi menyebut puncak persaudaraan adalah maqamat ihsan. Ya. Keutamaannya jiwa yang dengannya ia menahan diri dari sebagian hajatnya sampai ia memberikan kepada orang yang berhak menerima. Ini ada di kitab Tahdzibul Akhlaq, ya. Karangan Ibnu Musyawi terkait ihsan. Ihsan itu banyak sekali dibahas di situ. Sekarang kita bahas apa sih kalau ditanya perbedaannya ihsan dengan dermawan? Tidak sama. Ya. Ihsan lebih tinggi derajatnya daripada dermawan. Dermawan memberikan sesuatu yang banyak dengan menyisakan sedikit untuk dirinya atau menyisakan yang sama dengan yang diberikan. Itu dermawan. Sedangkan ihsan mengutamakan orang lain padahal ia membutuhkannya. Itu bedanya. Ini ada di Madarizus Sholihin, ya, kitabnya, ya. Karena itu dalil-dalil tentang ihsan itu banyak, ya. Di Rasulullah juga bersabda dari Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu, innal asyirina ida armalu fil qaj au qal ta'am wal yalihim bil madinati jama'u makana indahum fi syaufin wahidin sumakadiyasyamu bainahum fi inna wahiyadin bisyauyati fahim min yaunamunhum. Sesungguhnya keluarga Asy'ari jika perbekalan makanan mereka habis tatkala berperang atau keluarga mereka kekurangan makanan di Madinah, mereka mengumpulkan yang ada di kain-kain mereka, kemudian meletakkan di sebuah nampan, lalu membaginya sama rata. Mereka termasuk saya dan saya juga termasuk mereka. Hadis riwayat Bukhari, Muslim bernomor 2500. Bukharinya bernomor 2846 sahih. Juga berkata Abu Hasyam Al-Qurtubi, hadis tersebut menunjukkan bahwa sifat yang dominan dari keluarga Asy'ari adalah ihsan. Ihsan dan berbagi rata tatkala sama-sama membutuhkan. Ini syarah Sahih Muslim, ya. Begitu juga dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'ammul wahidi yakfil ihnain wa ta'amul isnain yakfil arba' wa ta'amul arba' yakfil syamania. Makanan untuk satu orang bisa mencukupi dua orang. Makanan untuk dua orang bisa mencukupi 4 orang. Dan makanan untuk 4 orang bisa mencukupi 8 orang. Hadis riwayat Muslim nomor 259. Orang yang ihsan membagi separuh makanan yang akan bertambah. Itu maksud intinya. Jadi jangan khawatir.
Jadi maksud hadis ini adalah anjuran untuk saling berbuat baik dalam hal makanan dan berbagi, serta mendahulukan orang lain dari diri sendiri. Dengan begitu mereka akan beruntung. Ya. Sahih Bukhari. Ya. Dijabarkan oleh Ibnu Battah. Ya. Macam-macam itsar. Kalau ditinjau itsar dari keterkaitannya dengan yang lain dibagi dua macam. Itsar yang berhubungan dengan Al-Khaliq, Sang Pencipta. Itsar yang berhubungan dengan Khalik lebih mulia dan lebih afdol daripada itsar yang berhubungan dengan makhluk, yaitu mendahulukan ridho Allah, ya, daripada ridho makhluk. Mengutamakan kecintaan kepada Allah daripada kecintaan makhluk. Jadi prioritas kita cinta itu bukan dengan istri, bukan dengan anak, tapi dengan Allah. Ya, gitu ya. Mendahulukan rasa takut, raja berharap kepada Allah daripada takut berharap kepada makhluk. Paham ya? Nah, itu lebih tinggi. Lebih mendahulukan penghinaan diri, ketudukan, merendahkan diri kepada Allah daripada makhluk. Ya kan? Lebih mengutamakan meminta kepadanya daripada bergantung kepada selainnya. Karena itu orang yang bermakomat isar nggak takut mati dalam perang. Nggak takut mati. Dia nggak takut dengan pedang. Kalau sudah tinggi makomat isar, maka dirinya tidak lagi terasa sakit. Ada sahabat Nabi waktu perang Mu'tah sampai putus dua-duanya, dia masih nyerbu juga tangannya. Karena dia bermakomat itsar, mendahulukan kepentingan Allah daripada takut dengan mati atau terputus tangan dengan pedang. Itu biusnya. Sanggup Pak? Nggak kalau dia Pak zaman gini makomat itu nggak. Luar biasa. Nah, kalau makomat itu nempel ya main serbu aja dari preman ya. Ya nggak tahu, udah berani aja udah nggak takut sama pemerintah kan, berisiko juga ya itsar. Itu makanya hukumat itsar tinggi. Kedua, itsar yang berhubungan dengan makhluk kan bahas dulu. Itsar yang berhubungan dengan makhluk ada kalanya jadi haram, ada kalanya jadi makruh, ada kalanya mubah. Haram nih itsar kepada makhluk ya. Jika engkau mendahulukan orang lain dalam suatu yang wajib engkau kerjakan. Paham gak? Hukumnya apa? Haram. Kira-kira paham gak tuh? Paham ya? Karena itu sama saja menggugurkan kewajiban tersebut. Kan gitu. Nah, misalnya mendahulukan orang lain untuk sholat, puasa, dan kewajiban-kewajiban syariat lain, dan sementara ia sendiri tidak mengerjakannya, kan gitu. Haram tuh hukumnya. Makruh mubah jika engkau mendahulukan orang lain dalam hal mubah yang sebagian ulama memakruhkannya. Ini ada sedikit perbedaan, ada yang memubahkan, ada yang memakruhkannya, dan sebagian membolehkannya. Itsar yang mubah yaitu mendahulukan orang lain dalam perkara yang bukan termasuk ibadah. Paham ya? Kira-kira begitulah. Sampai-sampai Ibnu Qayyim tahu ya, menyebutkan syarat-syarat isyar berkaitan dengan makhluk yang bisa memindahkannya dari hukum haram, makruh menjadi hukum mubah, yaitu tidak menyia-nyiakan waktu atau disebut muatsir. Orang yang berbuat itsar tidak menyebabkan keadaannya menjadi rusak gara-gara mendahulukan orang lain, tidak menyebabkan hancur agamanya, tidak menyebabkan tertutupnya pintu kebaikan bagi muatsir. Muatsir itu orang yang melakukan itsar. Jika syarat saat ini terpenuhi, maka perbuatan mendahulukan orang lain mencapai puncak keutamaannya dan mulia. Namun jika terdapat salah satu dari hal-hal tersebut, maka mendahulukan diri sendiri lebih utama. Ya, lebih utama mendahulukan diri sendiri. Mendahulukan orang lain yang terpuji adalah mendahulukan orang lain dengan dunia, bukan dengan waktu, bukan dengan agama, dan hal-hal yang membuat baiknya hati. Itu terutama. Nah, ini silakan baca bukunya, ada di Thoriqul Hijratain, ya. Itu karangan Ibnu Qayyim. Perkara itsar. Jadi perkara itsar memang dibahas, tapi orang sering tidak kurang asik gitu ya.
Padahal penting, makomatnya tinggi loh Pak. Itsar ditinjau dari faktor pendorongnya ya, satu fitrah. Pendorongnya fitrah. Dan kasih sayang seperti mendahulukan bapak, ibu, dan orang-orang yang dicintai daripada selain mereka. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha berkata begini. Ini hadisnya ya. Riwayat Muslim nomor 2630. Syahmaja anna miskina tamil umataini laha fata antah tu hadal tamoratin fa'ata kula wahidatin minhu tamoratal muhafat ila fiha tamoratal lidah kulaha fastatam atah wa tamtaha fastakhot tamoratal lati akana turidu antakulaha bainahum maju bani asyrahuna fatakaratula di asyama'at la rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sarfatnu faqala inna allaha qad allahu ballaha jannata au ta'attaquha biha mainan nar. Panjang benar dulu, ini panjang masalahnya. Ya. Ini telah datang seorang wanita miskin bersama 2 orang anaknya. Lalu aku memberi mereka makan dengan 3 butir kurma. Ibu itu memberi anaknya masing-masing sebutir. Tatkala wanita ini mengangkat tangannya hendak memasukkan sebutir kurma ke mulut ibu itu, kedua anaknya meminta kembali. Kemudian 1 butir kurma tadi dibelah 2. Aku sangat kagum dengan ibu itu. Lalu aku menceritakan perihal tersebut kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau bersabda, sungguh Allah telah mewajibkan wanita itu masuk surga. Karena perbuatan itsar tersebut, Allah membebaskan dari api neraka. Sepele kan itsar, tapi jaminannya dari Allah masuk surga, bebas neraka. Jadi bapak-bapak kalau punya mobil, kasihin aja ke orang kalau butuh. Sampai enggak? Iya kan? Bener loh. Kadangkala ilmu itu bisa kita menjadi hidayah loh. Untuk mencapai surga. Betul kan? Bukan amal banyak kan? Ini yang perlu kita renungkan. Nah, itu sebabnya pentingnya ta'lim, penjelasan. Jadi satu pendorongnya iman. Ya. Senang kebaikan bagi orang lain kan pendorongnya iman. Sebagaimana yang banyak dilakukan oleh salafus syalih umat ini kan. Ya. Karena itu potret Istar. Rasulullah SAW dan para sahabat begitu. Sampai-sampai Sahal bin Abu Syaid radhiyallahu anhu berkata begini. Pernah datang seorang perempuan membawa burdah. Pakaian yang berendoku burdah. Kepada Nabi. Beliau SAW berkata begini. Hal ta'alam mahuwal hada burdah. Nabi ngomong gitu. Tahukah kalian burdah apa ini? Ada yang menjawab. Naam al-malabisum mutorozakun minal asfal. Ya, pakaian yang dibordir bagian bawahnya. Perempuan itu berkata, ya Rasulullah da'ani. Wahai Rasulullah, pakaikanlah aku. Beliau Rasulullah SAW menjawab, ya. Nabi duduk di majelis kemudian keluar dengan menggenggamkan burdah itu lalu menyuruh untuk memberikan orang kepada orang tersebut. Orang-orang yang ada di sekitarnya berkata, kam syayakunu Zaidan laqad sya'alak aindama kunta arifwa akan rufa arafud min aji waktin mau tamamiyasan. Alangkah baiknya engkau meminta kepada beliau, padahal engkau tahu beliau tidak pernah menolak orang yang meminta. Nabi itu nggak pernah. Kalau dipinta pasti dikasihin. Benar gak? Ah, ini yang duduk bukan Nabi minta cincin ya sorry ya, apalagi Yaman gitu ya. Nanti dulu, ya kan? Nabi apa yang diminta pasti dikasihin. Alangkah baiknya engkau sampai begitu orang yang menjawab. Orang itu berkata, walahulla wa tubuha ila anfus bihaq fa aqamati idamata aitum maha atabul kafan. Rupanya mintanya itu. Minta burdah dari Rasul itu gunanya. Apa? Demi Allah,
tidak saya meminta kecuali agar itu menjadi kafan saya waktu saya meninggal. Ternyata itulah pas meninggal kafannya. Jadi pas minta batu supaya bisa dibawa ke liang kubur yang nggak boleh. Nah, itu gaya Konghucu kan? Iya benar. Hadis riwayat Bukhari ini nomor 293. Sayang jarang dibahas. Itu terkait itsar. Coba udah berapa lama nggak dengar kaji itsar? Ya kan? Itu makomat. Derajat tinggi loh. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan yang jelas Nabi SAW sangat mengutamakan orang lain. Ini kan teladan. Dalam Asy-Syahihain telah sahih bahwa jika Rasulullah diberikan kemenangan pada perang Khaybar atau di tempat yang lain, beliau menyimpan fa'i atau ganima, rampasan perang, buat makanan pokok keluarganya dan para sahabatnya dan orang lain untuk beberapa waktu, tidak untuk yang aneh-aneh. Kemudian sisanya untuk di jalan Allah. Dan jika ada keperluan mendadak atau tamu datang, maka beliau mengisyaratkan kepada keluarga untuk mendahulukan orang lain, sehingga habis semua sebagian besar simpanan makanan beliau, ganimah tadi. Ini ada di Fathul Bari, ya, halamannya 280, tebal juga nih ayatnya. Ya. Adapun izar para sahabat dan generasi terbaik umat ini sangatlah banyak sebenarnya ya. Cukuplah mereka sebagai sebab turunnya ayat Al-Quran, surat yang tadi, mempraktekkan ayat yang tadi Al-Hasyr ayat 9. Ya. Jadi terkait dengan materi, kekayaan, penambahan 9. Yang disukain orang Cina kan angka 9 bro. Ya. Itsar. Udah, jangan merasa punya kita itu punya orang banyak. Kita hanya titipan gitu maksudnya. Jadi terkait dengan makomat. Ya, makomat yang kita bahas ini agak lebih unik. Pandai-pandai mengambil hikmah dari yang Alung sampaikan sekarang. Ini terkait makomat itsar ya. Itsar hadis malaikat. Malaikat tidak akan masuk rumah yang ada anjing. Ya, itu kan hadis. Nabi kan pernah bersabda, yang perlu kita kaji, perlu kita maknai dulu dengan benar nih. Nah, banyak salahnya loh. Betul loh. Perhatiin nih ya. Ini agak ekstrim tapi nggak apa-apa lah. Dong share aja ya. Di antaranya hadis sahih. Ya. Malaikatu baitan fihi qalbun wala syaura. Atau lengkapnya la taqulul malaikatu baitan fihi qalbun wala syaura. Tidak akan masuk malaikat ke rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar, kan gitu. Betul kan? Ini gambar banyak nih. Iya kan? Nah. Ulama lalu menafsiri, ditafsir sama ulama. Maksudnya adalah malaikat rahmat atau malaikat maut. Kalau malaikat maut lancar saja. Kalau semuanya malaikat, gimana bro? Orang yang merah anjing, orang yang merah gambar nggak mati. Ada yang berbeda. Nggak mati kan? Mati nggak? Hah? Kan nggak masuk. Malaikat maut nggak bisa masuk dong. Logika itu logika ya. Kan gitu. Maka ditafsiri. Sampai ada yang istihad dulu tuh. Nah, sekarang kan gampang aja, sekarang tinggal terima bulat kan. Ya, hadisnya kan tidak akan masuk malaikat ke rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar. Nggak bisa mati antum dong. Gimana malaikat maut menyambut nyawa? Ya. Sekarang kalau malaikat itu rahmat. Ya, yang piara anjing pasti nggak bisa makan, nggak dapat rezeki dong. Ayo, kan gitu logikanya, bener nggak tuh? Itu ijtihad dulu, nggak semudah itu dia menjabarkan, makanya kita pahami hadis. Ulama lalu menafsiri, maksudnya malaikat rahmat atau malaikat maut. Kan
Kan di sana sebut cuma malaikat. Malaikatu baitan fi qalbun wala syaura. Kan itu aja. Hadisnya itu. Matannya begitu. Dan sahih di sini. Ya. Nah, kalau misalnya nggak ada penjelasan gimana antum? Bingung nggak? Bingung nggak? Kalau malaikat maut lancar aja kan? Iya kan? Apabila kaidahnya semua malaikat tidak masuk rumah yang ada anjing, maka orang yang punya anjing nggak mati-mati, bro. Ya, logikanya kan begitu. Tapi kenyataannya piara anjing juga mati kan? Kemarin ada tetangga di sini namanya piara anjing tuh, mati juga dia. Jadi itsar itu pemikirannya harus sampai gitu. Prioritasnya mana? Duduk ya, agak berat ya. Itu itsar. Nah, akhirnya banyak ulama kemudian bukan menafsir lagi, ijtihad. Nah, kalau ini ketemu nggak paham, andung suruh misalnya Ikhwan Fauji ijtihad gimana? Sanggup? Yang sepele aja lah. Sanggup gak ijtihad nih? Gimana kesimpulan fatwanya nanti? Bisa dipenggal orang, bro. Akhirnya banyak ulama ijtihad. Malakunin matikan yatulla ila manjili tujidubi. Malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada anjing. Kemudian ulama ruhani, ulama sufi, ulama torekot protes hadis tadi. Diprotes tuh. Kan bingung tuh, perang lagi. Ulama fikih timbul diprotes malah. Itu begitu. Orang-orang ilmu apa protesnya? La yujadu wahadul la yasulu ala nihma. Syawaun hunaka amla fi manzilihi la yajalu minal mamkini an yanam. Tidak ada orang yang tidak mendapatkan rahmat. Itu kata ulama sufi kan. Nah, rahmat itu kan semua dapat. Yang dirahmati Allah kan gitu kan. Baik itu kafir, orang nggak ngaji ya tetap dirahmati Allah. Mau ada anjing atau tidak di rumahnya tetap saja dapat rahmat. Betul kan? Ya, anjing itu bukan kitmir ya, hati-hati. Jangan sebut. Anjing itu bukan kitmir. Kitmir itu nama anjing Abdul Kofi. Ya, nah, beda lagi. Nah, di sini harus pahami. Pusing jadinya kan? Kalau suruh istihad, Ustaz. Ya. Pusing nggak? Pak Al kalau suruh istihad gitu pusing nggak Pak? Tahu-tahu ada dua-duanya kan benar, masuk akal tuh. Nah, pusing nggak? Gimana kehidupan kita? Kalau nggak ada petunjuk, kalau nggak ada ilmu, kalau kita tidak taklim, mau sembarangan, mau pakai hadis, ya. Ini kan banyak di mbah-mbah YouTube nih, main share aja keluar. Padahal diobok-obok sama orang. Udah jelas yang nge-share aja nggak paham ilmunya. Perlu taklim itu perlu. Pusing jadinya kan, jadi umat jadi kacau nih. Tadi kan ulama menafsiri hanya malaikat ajab saja yang masuk rumah. Malaikat ajab, malaikat maut bebas. Iya kan? Mau ada anjing atau tidak, maaf ya, tetap masuk. Tapi yang mengatakan malaikat rahmat, kalau tidak bisa masuk, ditentang kan. Hali alhunnaka kalban la nimata minallah. Apa karena ada anjingnya lantas tidak ada rahmat Allah? Tetap ada kan? Iya kan? Nah, kenyataannya orang yang punya anjing mampu makan kan? Orang dapat makan, dapat rezeki, bahkan lebih kaya lagi. Berarti dapat rahmat apa tidak? Mampu beli minum. Akhirnya ulama sufi ngaji kitab, kaji dalam lagi kitab Al-Hikam, Ihya Ulumuddin, hadis-hadis lain. Itu kan dari ulama sufi. Bahasa kinayah, metafor, sabda Nabi tentang itu hanyalah kinayah, metafor. Jadi yang tadi itu metafor. Tidak bisa bulat dimakan. Hati-hati.
Baitan muradan bihil qalb. Rumah yang dimaksud itu tuh rahasianya ya. Rumah yang dimaksud itu adalah hati, qalbi. Duduk. Qalbi, bukan rumah jelegedek itu. Sampai hadis itu adalah baitan muradan bihil qalbi. Begitu istihad, bro. Baru sampai, bayangin kalau nggak disebut tadi mungkin istihad itu salah dia. Pikir rumah juga kan. Padahal itu hati. Rumah itu maksudnya qalbi. Nah. Terus qalbun muradan bihi toma. Au suratin muridan bihil khayal. Malaikat itu tidak masuk ke hati di mana hati itu ada mental tamak. Duduk. Ingin barang milik orang lain atau mental khayal. Senangnya berimajinasi atau berfantasi. Itu yang nggak mau masuk. Jadi bukan ke rumah. Duduk kak. Duduk ya. Sebentar nanti. Paham maksudnya? Paham ya? Jadi apa itu maksud hadis? La takhulul malaikatu baitan fi qalbun wala syaurat. Tidak akan masuk malaikat ke rumah yang di dalam terdapat anjing dan gambar. Padahal di situ ada qalbun. Qalbun ini pengertiannya bukan di hati ya. Gimana kalau Andong Tangtang besok menjadi mufasir? Hah? Benar susah loh ngebahas ini loh. Ini nggak gampang loh. Ini yang paling sepele. Qalbun muradan bihi toma au suratin muridan bihil khayal kan? Malaikat itu tidak masuk ke hati di mana hati itu ada mental tamak, ingin barang milik orang lain, atau mental khayal, senangnya berimajinasi atau berfantasi. Nggak akan masuk itu maksudnya. Hati-hati untuk ulama tasawuf. Biasa disebut ulama sufi ya. Nah, mentang-mentang sering beristihad, bermuhasabah, ingin mendalami agama, maunya sering benar sendiri akhirnya. Andung salahin yang ulama tasawuf. Ya, nah, betul kan? Inginnya menang sendiri akhirnya, karena merasa benar nih. Memang benar kalau punya pendapat pasti punya alasan. Setuju? Apapun kalau punya pendapat pasti punya alasan. Hukumnya kan gitu. Iya kan? Alasan mereka ulama sufi umumnya. Ini terakhir baca nanti suruh masuk aja. Ya. Umumnya nih ya. Dia menukil ayat Al-Quran surat Al-Araf ayat 175-176. Tolong dibaca tuh. Umumnya nukil ini sih. Watlu alaihim nar. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلحث أو تتركه يلحث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم
berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, pengetahuan tentang isi Alkitab. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh syaitan sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurunkan hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing jika kamu menghalaunya, diulurkan lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, dia mengulurkan lidahnya juga. Demikianlah itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Maksudnya gini, kalau antum misalnya ijtihad satu ayat, ya satu ayat ijtihad sudah itu ketemu, terutama ulama tasawuf nih ya, ketemu ya hikmahnya, tapi dia lepas dari ayat petunjuk yang lain, maka maaf ibarat anjing yang menjulur, derajatnya dapat derajat itsar, tapi itsarnya nggak dapat. Paham nggak? Sama dengan itu. Jadi ijtihad Quran seharusnya korelasinya harus ke Quran lagi. Duduk nggak? Bukan melalui kecerdasan intelektual. Dan ke hadis juga jangan. Harus cari Quran lagi. Jadi Quran itu kan berlapis pemahamannya, bro. Setuju nggak? Nah, itu susahnya. Di situ susahnya. Khusus untuk orang-orang. Jadi nggak bisa ngapal Quran, Qori, bagus Quran nggak bisa. Pahami dulu makna yang tersirat, makna yang tersurat, kinayah, metafor, ada di situ. Di situ perlunya dikaji, bukan mengaji tapi dikaji, kaji ulang. Ya. Nah, ulama ini yang susah ketemunya andong, sendiri nggak sanggup membahasnya kayak lebih dalam. Ya. Silakan dulu yang berikut.